Di sini saya akan memaparkan hasil laporan mini riset saya yang berjudul Tanaman Jeruk sebagai Produk Unggul sebagai Sistem Ekonomi di Desa Bandar Meriah, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, mata kuliah Antropologi Ekonomi yang diampu oleh Bapak Daniel Harapan Perlindungan SSOS MSI dengan saya sendiri yang bernama Zainab Rukinting NIM 3203122045 kelas D Pendidikan Antropologi Reguler 2020 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Yaitu adanya profil desa. Yang pertama, desa merupakan institusi dan identitas masyarakat hukum tertua yang bersifat asli. Keaslian desa terletak pada kewenangan otonomi dan tata pemerintahannya yang diatur dan dikelola berdasarkan atas hak asal-usul diadat istiadat setempat. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Yang kedua, Desa Bandar Meriah merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, di mana Desa Bandar Meriah bermayoritas etnik Karo yang memiliki sistem adat istiadat yang dikenal dengan nama marga Silima, yaitu Ginting, Sembiring, Prenangin, Tarigan, dan Karo-Karo. Di desa ini tanahnya cukup subur sehingga banyak tanaman yang dapat tumbuh seperti jeruk, jagung, kopi, padi, cabai, dan berbagai tanaman lainnya. Ada latar belakang yaitu tanaman jeruk termasuk kelas tanaman biji berkeping 2 yang menurut Prihatman 1996 Cid Rizal 2028 jeruk merupakan salah satu tanaman hortikultura komoditas buah-buahan yang sangat disukai oleh masyarakat dan dapat dikonsumsi baik dalam bentuk buah segar maupun hasil olahan. Pemenuhan kebutuhan jeruk dalam jumlah yang besar membutuhkan pengembangan teknologi produksi yang optimal. Kedua, tanaman jeruk juga meningkatkan sistem perekonomian masyarakat di Desa Bandar Meriah. Jeruk juga memiliki nilai jual yang tinggi dibandingkan tanaman lainnya. Metode penelitian yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif, yang dimana penelitian kualitatif ini sangat tepat dipakai melihat subjek penelitian sesuai dengan apa yang diteliti. Kemudian dalam penelitian kualitatif ini juga saya menggunakan perpusif sampel atau sampel bertujuan, di mana sampel sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan menjadi informan yang saya anggap mampu memberikan informasi terkait rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang kedua yaitu lokasi penelitian yang berada di Desa Bandar Meriah, Kecamatan Munte, yang dimana desa ini terletak di Kabupaten Karo. Masyarakat Desa Bandar Meriah yaitu bermayoritas etnik Karo, yang dimana mata pencarian masyarakat di desa ini adalah petani, yang dapat dilihat dari dikarenakan tanah di desa ini sangat subur. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Yang pertama, saya menggunakan beberapa teknik pengumpulan data berupa teknik observasi, di mana saya melakukan pengamatan langsung terhadap masyarakat yang memiliki pohon jeruk. Yang kedua, teknik wawancara, di mana proses wawancara dilakukan secara langsung bersama narasumber. Yang ketiga, teknik studi dokumentasi, melakukan observasi wawancara kepada informan, mengumpulkan, menganalisis, dan mendeskripsikan data yang diperoleh. Dan terakhir yaitu menarik kesimpulan. Profil informan penelitian riset yang saya teliti yaitu Bapak bernama Tulen Sinuraya, berusia 40 tahun, alamat di Desa Bandar Meriah, pekerjaan yaitu petani. Alasan memilih informan yaitu pertama, informan merupakan masyarakat yang tinggal di Desa Bandar Meriah, Kecamatan Munte, yang menanam pohon jeruk. Yang kedua, informan banyak mengetahui tentang tanaman jeruk. Yang ketiga, informan juga sering membuat pupuk organik dari kotoran peliharaannya untuk dijadikan pupuk jeruk. Adapun pertanyaan yang saya ajukan kepada informan ini, Bapak Tulen Sinuraya, yang pertama, Pak, di sini saya mau wawancara tentang bagaimana Bapak dalam mengurus jeruk selama ini. Apakah bisa? Ya, bisa, Nak. Kedua, dalam mengurus jeruk apa saja kendalanya, Pak? Kendala dalam mengurus jeruk ini, Nak, yaitu seperti banyaknya cicit atau serangga buah. Juga terkena abu vulkanik Gunung Sinabung juga dapat menjadi masalah dalam mengurus jeruk ini, Nak. Yang ketiga, jeruk ini bisa nggak panen setiap tahunnya, kan, Pak? Apa nggak panen setiap tahunnya, Pak? Apa yang Bapak lakukan? Misalnya Bapak menanam tanaman lain. Ya, saya ada menanam tanaman lain seperti cabai dan kopi. Keempat, begitu ya, Pak, mana sih yang lebih sulit mengurus tanaman jeruk atau lebih sulit mengurus tanaman cabai, Pak? Ya, pastinya lebih sulit mengurus jeruk. Nah, kalau jeruk kan harus disemprot dan harus rajin memasang bola-bola yang sudah dikasih lem untuk serangga buah. Beda dengan tanaman cabai. Kalau cabai kita cuma perlu rajin membersihkan rumputnya sama menabur pupuk. Itu sudah bisa, Nak. Yang kelima,
Pak, apa harga jeruk selalu stabil setiap Bapak memanen jeruk? Ya tidak nak, pasti harganya naik turun nak, apalagi karena COVID-19 ini bisa harga jeruk ini turun kali karena kan banyak toko jeruk tidak bisa mengirim keluar kota akibat PPKM ini nak. Oh begitu ya Pak, baik, terima kasih atas jawabannya Pak, juga sudah meluangkan waktunya. Adapun upaya dalam proses produksi yang stabil itu, pertama, upaya dalam mengatasi lalat buah pada jeruk, pengendalian secara kultur teknis dapat dilakukan dengan pengelolaan tanah atau membeli tanah yang di bawah tanah atau tajuk tanaman dengan tujuan agar pupa terangkat ke permukaan tanah sehingga terkena sinar matahari dan akhirnya mati. Pengendalian dengan cara kimia dilakukan dengan menggunakan senyawa perangkap atau aparatan yang dikombinasikan dengan insektisida. Senyawa yang umum digunakan oleh metil eugenol. Caranya dengan meneteskan pada segumpal kapas sampai basah namun tidak menetes, ditambah dengan insektisida dan dipasang pada perangkap yang sederhana. Alat perangkap yang terbuat dari botol yaitu air minum mineral yang lehernya berbentuk kerucut atau toples plastik atau biasa disebut dengan lem-lem atau dibuat dari bola-bola. Perangkap dipasang dengan tanaman atau pada cabang atau ranting tanaman jeruk dan pemasangan dilakukan sejak buah pentil pada umur 1,5 bulan sampai panen. Pemberian cairan atraktan diulang setiap 2 minggu sampai 1 bulan. Setiap 1 hektar dapat dipasang 15-25 perangkap. Kedua, upaya dalam mengatasi kerugian akibat abu vulkanik pada jeruk yang mengakibatkan penurunan harga panen, yaitu dengan cara membersihkan abu vulkanik secara rutin dengan menyemprotkannya pada tanaman jeruk, cara dengan menggunakan air dicampur deterjen. Adapun pendekatan yang terkait dengan tanaman jeruk sebagai produk unggul sebagai sistem ekonomi di Desa Bandar Meriah, yaitu pendekatan formalis, di mana secara umum pendekatan formalis sama seperti substansif, yaitu menyadari pentingnya pengajian institusi sosial dalam memahami sistem perekonomian. Hal itu dikarenakan ekonomi yang dilakukan oleh setiap individu selalu terjalin dengan aktivitas dalam masyarakat. Karena itu, Cok 1973 menyimpulkan bahwa baik pendekatan formalis maupun substantivis mempelajari persoalan-persoalan ekonomi dalam kerangka kajian tentang proses-proses hubungan sosial dalam masyarakat. Namun demikian, formalis cenderung mengobservasi gejala pada tingkat individu, bukan institusi. Dan dari sejumlah individu itu bisa ditarik kesimpulan yang memadai tentang karakteristik masyarakat atau kelompoknya. Adapun saran menurut pendapat saya itu dimana pada zaman seperti sekarang ini, produk-produk unggulan tentunya sangat penting untuk tetap kita lestarikan di daerah kita. Juga perlu kita menanamkan rasa cinta terhadap produk unggulan dari daerah kita masing-masing, seperti mempertahankan kearifan lokalnya meskipun zaman sekarang ini teknologi semakin maju. Adapun dokumentasi yang saya paparkan ada 6 foto gambar jeruk, yaitu sebagai berikut. Sekian dari hasil laporan mini riset saya. Semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.